Kekurangan harta namanya miskin, fakir miskin. Kekurangan ilmu namanya bodoh. Kekurangan budaya namanya tertinggal. MBT, miskin, bodoh, tertinggal. Itu juga merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu, yang pertama niku apa namanya? Adillah, hina, terutama hina akhirat. Ayat ini semula diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan tentang orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel. Jadi orang hukumi Allah zaman dulu sama sekarang, apa namanya, pemberlakuannya itu beda. Nabi zaman ini untuk menentang para nabi wa yaqulunal anbiya itu langsung dihukum oleh Allah. Bahkan ada suatu desa yang langsung itu ditenggelamkan oleh Allah karena kaumnya itu benar-benar maksiat, tidak mau mengikuti nabinya. Kalau sekarang beda. Nabi ini diutus rahmatan lil alamin. Jadi basira wa nadhira. Jelaske, anjeunna mau jelaske kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Nadhira, mengingatkan nanti apabila tidak iman, tidak amal soleh, artinya kufur kepada Allah, nanti tempatnya di neraka. Pun milih sing pundi terserah. Mau swarga monggo, mau neraka monggo. Itu zaman Kanjeng Nabi kan milih, kan milih. Terserah, mau baik nanti yo gelem ibadah sing bener, nyambung hubungan baik dengan manusia sing bener, monggo nanti masuk surga. Yang tidak mau kufur kepada Allah, tidak baik hubungannya dengan sama manusia, nanti akan masuk neraka. Sudah silahkan. Hukuman langsungnya tidak ada, konflik besok. Nah, ini zamannya Kanjeng Nabi berkewelas asih Gusti Allah sing diturunke dhateng Kanjeng Nabi. Lan dakwahe Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Tetapi ayat 112 surat Al-Imran itu yang asalnya diturunkan oleh Allah kepada kaum Yahudi yang mereka ditimpakan kehinaan, ditimpakan juga kemiskinan, itu juga akan bisa berlaku kepada umat manapun sampai kapanpun, karena di dalam kaidah tafsir dinyatakan al-kibrah di umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang diperhitungkan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Terjadinya itu kepada siapa bukan, tetapi keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya apa? Siapapun akan ditimpakan bencana yang namanya kehinaan dan kemiskinan apabila mereka tidak mau menjalin hubungan baik kepada
Allah dan menjalin baik kepada sesama manusia. Syarat supaya tidak hina artinya mulia di akhirat, dan syarat supaya kita tidak terkena yang namanya al-maskanah, kemiskinan, baik yang namanya MPD jadi miskin, bodoh dan terbelakang, maka syaratnya dua, harus menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, cuma cara menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, kalau kepada Allah sudah jelas, coba halal dilaksanakan setelah Idul Adha apa Idul Fitri, karena menganggap yang satu hablum minallah itu bisa diperoleh, bisa dilihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu luar biasa. Sing sulate manes dadi sregep, sing kali jamae manes dadi sregep, sing pelit dadi lupa. Minimal nama hari jaburan, minimal nanti juga bersama, minimal pelit sampai dipaksa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jiran tentang hablum minallahnya biasanya sholat badiah isak wae ora tambah, sakniki wis badiah isak tambah sholat tarawih bengi cek tahajud awan itu ana sing sabar duha boten biasa duha boten luar biasa. Sing asale males maca Quran ngene bulan Ramadan sregep-sregep. Sing ora tau khatam dadi khatam. Khatam pinten Bu? Khatam pinten? Wis tunggal khatam boten. Tunggal juz apa tunggal? Antan sing namung apal sak surat Al-Qur'an. Boten napa-napa tapi diperbanyak apalan. Motor hablum minallahnya luar biasa, sehingga yang dimaksud dengan dawuh Kanjeng Nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar ihtisab menghadap ridha Allah, ingin mendapatkan pahala Allah, dasar iman dan mencari ridha Allah, dosa-dosanya diampuni. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Orang nyambung Pak kosong berdikut duwite tanggane ngapusi util ke pasar kosok terus hilang dosane mulai mutil ora nyambung. Terus ngoten niku sing dimaksud dosa salah tidak sempurna tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mata kadang min dambi, dosa-dosa yang lalu diampuni kabeh iku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. Sementara kepingin sukses mulia akhirat iku ora gur apik kok kalih Gusti Allah juga harus sae kalih manungsa. Hablum minannasnya juga bagus. Yang namanya bencana adillah kehinaan di akhirat di atas ini dari bulan Ramadan apa? Dalam perspektif Al-Quran yang namanya adillah menyebabkan manusia masuk ke neraka itu paling tidak tiga. Satu karena kafir, dua karena musyrik, tiga karena munafik atau fasik.
kafir sirik. Kafir sirik diatasi dengan nawa. Kafir dengan tauhid. Sirik. Kafir dengan iman. Kafir dengan iman. Kafir kan tertutup akan hidayah Allah. Atasi dengan iman. Musyrik dengan tauhid. Musyrik kan menyebutkan Allah supaya menyuci kepada kata Gusti Allah. Namanya tauhid. Fasik itu jangan melakoni dosa-dosa. Ya iman Islam tapi jangan melakoni dosa-dosa. Diatasi dengan ketakwaan. Hindake perintah Gusti Allah, nabi larangan Gusti Allah hilang. Pun tidak akan terjadi naan asal kita iman dan takwa kepada Allah terus tumbuh subur kami pada diri kita masing-masing. Maka kewajiban kita setelah bulan Ramadan, prestasi ibadah kita di bulan Ramadan perlu diistiqomahake. Istiqomahake. Itu di dalam rangka apa? Supaya tidak hina di akhirat. Nyambung hubungan baik kepada Allah sampai kapanpun. Sampai kita ditimbali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus dalam sampai engkau mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Iki sing perlu dijogo. Kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kita kita ini hambanya Allah, bukan hambanya bulan Ramadan. Kalau hambanya Ramadan, ibadah di Ramadan tok rampung, bar Ramadan males meneh. Tapi kalau hambanya Allah, sampai kapanpun kita ini hamba Allah. Bulannya ada 12 bulan. Kita hidup berputar dalam satu tahun ada 12 bulan. Isna asyar Syahron. Kita hamba Allah, bukan hambanya bulan Ramadan. Maka prestasi ibadah kita di bulan Ramadan perlu kita istiqomahake, kita jaga terus dilaksanakan di luar Ramadan. Maka para ulama salafus saleh kita mestani setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan, tingkat minimal istiqomah. Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang diistiqomahkan, amal yang dilanggengke, walaupun amal itu sedikit wa in qalla. Luwih hafid maca Al-Qur'an iku terus istiqomah. Mungkin bulan Ramadan wingi sedina teng halaman. Halaman. Itu yang dua. Itu dilaksanakan. Itu lebih bagus daripada motor sun sepisan tok dina sepisan khatam terus ora gelem maca meneh. Ora gelem maca blas mergo wis khatam. Mendingan halaman atau satu diistiqomahkan. Itu lebih bagus daripada langsung dapat sekali banyak terus letek. Wa in qalla hilang. Yang kedua tentang mengatasi yang namanya al-maskanah MBT tadi. Bukan berarti saling maafkan,
itu tidak penting. Penting. Bukan berarti silaturahmi itu tidak penting. Salam-salaman niku iso gugurke dosa. Nah ana wong lanang, ana tiyang kalih wong lanang, ana tiyang kalih ketemu terus jabatan tangan, gelem jabatan tangan, Allah akan mengukurkan, menghapus dosa-dosa di antara keduanya itu qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah, sebelum tangannya dilepas, Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan kata Nabi, salaman itu safahu tasafahu. Di bahasa Arab salaman itu musafahah. Musafahah, podo salaman, fa innaha yadhibul ghil fil qalbi. Karena salaman itu bisa menghilangkan unek-unek sing ora enak ning jero ati. Terus mboten Pak. Nafsu udon, buruk sangka pada seseorang. Begitu ya panjenengan buruk sangka ini tadi gelem salaman jenengan. Ternyata aku sing salah. Ternyata dia baik. Bisa ngilangi unek-unek sing boten sae yang bersemayam di dalam hati kula panjenengan niku salah. Di salamane mungkin dia boleh saja cipika-cipiki sama cipika-cipiki. Yo pipi kanan, yo pipi kiri. Salaman begitu juga, laki karo laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu sama mahramnya. Nah, jadi diatur lah yang bagus. Kalau tradisi salam-salaman itu di lingkungan kita itu kepada yang bukan mahramnya, ya cukup benar. Bapak ini saran ini. Pemenang kalau cek nom-nom dicek diterung nih. Ini tidak ada. Penting. Silaturahim penting. Wong silaturahim niku dewe Kanjeng Nabi, man ahabba ayyum sallallahu fi atharihi wa